Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kepada akhwat sekalian, ummahat maupun banat, rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui dan penting terutama bagi seorang muslimah bahwa perkara kehormatan merupakan salah satu dari darurat penting yang diutamakan dan dijaga. Para ulama sebutkan 5 perkara menjadi darurat dalam kehidupan manusia, merupakan maslahat untuk itu dilindungi dan dijunjung tinggi. Yang pertama, ad-diyanah. Ad-diyanah ini agama, artinya iman dan akidah seseorang. Dijaga jangan sampai itu rusak, disesatkan. Yang kedua, an-nufus, nyawa, jiwa manusia, dijaga. Makanya dalam syariat sampai ada hukum berkaitan dengan itu, ada qisas, dihukum mati orang yang membunuh, agar nyawa itu terjaga, dilindungi. Yang ketiga, al-a'rad, kehormatan, nama baik dan harga diri seseorang sampai karenanya ada hukum bagi yang qadhaf, menuduh orang berbuat perbuatan keji tanpa bukti, ada hukuman cambuk, pelakunya dihukumi fasik, tidak diterima persaksiannya untuk selama-lamanya, dimakzulkan orangnya dari jabatan-jabatan sosial. Nah, yang keempat adalah al-uqul, akal, pikiran, dijaga untuk tidak dirusak. Makanya Allah haramkan khamr, minuman keras, karena merusak akal. Orang bisa berbuat seperti orang gila, telanjang, atau apa, karena hilang kesadarannya, akalnya nggak ada saat dia mabuk. Dan yang kelima adalah al-amwal, harta, kekayaan. Makanya diharamkan mencuri, penipuan, agar terjaga harta kekayaan orang. Nah, berkaitan dengan itu, tentunya susunannya seperti itu. Yang paling tertinggi, diyanah, agama. Yang kedua, nyawa. Yang ketiga, kehormatan. Yang keempat, akal. Yang kelima, harta. Maka 4 yang ke bawah, artinya nyawa, kehormatan, akal, harta, layak kita pertaruhkan
asal agama kita selamat, asal iman dan akidah itu terjaga, nyawa pun kita jadikan taruhan karenanya. Yang kedua berarti ketiga yang ke bawah, kehormatan, akal, harta kita pertaruhkan asal nyawa kita selamat. Begitu seterusnya. Akal dan harta kita pertaruhkan asal kehormatan itu terjaga selamat. Nah, terkait poin yang ketiga, kehormatan, menjadi fenomena yang menyedihkan tentunya ketika seorang melihat kenyataan bagaimana banyak dari muslimin maupun muslimat secara khusus begitu meremehkan dan menganggap enteng perkara ini, sehingga dengan mudahnya dia mencela, membicarakan, menghibai fulan begini, atau kalau sama perempuan fulanah itu begini, fulanah itu begitu. Disebutkan oleh Imam Malik Ibn Dinar rahimahullah dalam Syu'abul Iman Baihaqi, kafa bil mar'i khiyanatan ayakuna aminan lil khawanah. Cukup teranggap pengkhianatan ketika seseorang itu menjadi orang kepercayaan bagi orang-orang pengkhianat. Artinya dia menjadi orang dekatnya. Berarti ada kedekatan, ada hubungan baik. Sayangnya itu dengan orang yang berkhianat. Sementara yang berkhianat pantasnya dijauhi dan dibenci. Ini malah jadi orang kepercayaan. Cukup itu sebagai bentuk pengkhianatan dari dia ya kepada saudara-saudaranya. Wa kafa bil mar'i syarran alla yakuna salihah. Cukuplah kejelekan bagi seseorang kalau dia tidak menjadi orang yang saleh secara umum. Ya, kalau wanita, cukup sebagai kejelekan bagi seorang wanita kalau dia tidak menjadi salehah, tidak menjadi wanita yang salehah. Wa yaqa' fi salihin. Cukup suatu kejelekan kalau kemudian dirinya berani mencela dan membicarakan kehormatan orang soleh, atau membicarakan merusak kehormatan wanita solehah, orang yang terhormat, menjaga kehormatan dirinya, dia rusak kehormatan itu, dia injak, dia cela, dia cemoohkan, dia hina. Cukuplah itu suatu kejelekan besar bagi seorang wanita pada dirinya. Kata Ibnul Mubarak rahimahullah, man istakhaffa bil ikhwan dhahabat muru'atuh. Orang yang melecehkan
ikhwannya, hilang kewibawaannya, yaitu kalau lelaki di antara mereka, ya sama, wanita pun begitu, istakhaffat bi akhawatiha zahabat muru'atuha. Kalau dia sampai sering meledek, sering membuli, sering membicarakan kehormatan, harga diri seorang muslimah, akhwat dia yang lain, ya akan hilang kewibawaannya, hilang kehormatan dia sendiri. Asalnya dia wanita yang terhormat di mata akhwat yang lain, dihargai, orang segan adanya, dia mulia. Tapi begitu dia merendahkan yang lain, dia suka bicara tentang yang lain, akan rusak dan hilang sudah kewibawaan dia, jatuh di mata akhwatnya yang lain. Akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Abu Sinan Al-Asadi rahimahullahu ta'ala, jika seorang penuntut ilmu, ya sama laki maupun wanita, sebelum dia banyak dapat ilmu, sebelum dia belajar banyak ilmu, sudah berani merusak kehormatan orang lain, membicarakan orang lain, fulana itu begini, fulana begitu, ummu fulan ini begini, ummu fulan begitu, bintu fulan. Ringan sekali kehormatan orang itu di lisannya, murah sekali. Itu yang ada padanya sebelum ilmu itu mumpuni dan matang pada dirinya, kata Abu Sinan, mata yufleh, maka kapan dia akan bisa jaya? Kapan dia akan bisa mulia? Falah yufleh, ketika orang itu mendapat segala kebaikan yang dia inginkan dan selamat dari berbagai macam kejelekan yang dia takuti di dunia maupun akhiratnya, dua-duanya. Itu falah. Nah, kapan itu akan dia dapati? Kalau ilmunya belum seberapa, tapi tabarakar rahman, lisannya ini ringan sekali untuk membicarakan aib, mempergunjingkan kehormatan akhwat dia yang lainnya atau muslimah secara umum, saudara seiman dia. Apa yang dikatakan oleh Abu Sinan ini, Abu Sinan Al-Asadi, tidak hanya teori, tapi tarbiyah, pendidikan. Maka beliau tidak pernah didapati di majelisnya ada yang membicarakan orang, fulan begini, fulana begitu. Nggak pernah ada itu di majelis Abu Sinan, karena mereka takut atau segan dengan Abu Sinan, karena itu yang beliau didik memang kepada mereka. Kalaupun ada yang mungkin tetap saja berbuat, beliau tidak diamkan. Beliau ingatkan, beliau larang keras, beliau diamkan. Diam, gak boleh kamu bicara begini. Begitulah salaf, bukan hanya teori, ucapan, tapi juga sikap dan perbuatan mereka
membuktikan perkara itu. Maka seorang muslim atau muslimah adalah orang yang sangat menjaga lisan dia, tidak merusak hubungan orang lain. Karena di Musnad Ahmad juga dari hadits Abdurrahman bin Ghunem radhiyallahu an, Rasulullah katakan, khiyaru ibadillah alladzina idza ru'u dzukirallah. Hamba-hamba Allah terbaik adalah yang kalau dipandang saat kamu berjumpa dan melihat dia mengingatkanmu kepada Allah, membuatmu banyak berzikir pada Allah ketika berjumpa dengannya. Wa syiraru ibadillah al-masya'un bin namima al-mufarriqun bainal ahibba al-baghun lil bura'il anad. Sejelek-jelek hamba Allah mereka yang gampang dan sering berjalan dengan namimah, menukilkan omongan yang ini kepada yang itu, sengaja untuk merusak hubungan yang awalnya harmonis dan baik. Dia nukil-nukilkan, apalagi di zaman seperti sekarang lebih gampang. Ada WA mungkin tinggal dia screenshot, kirim ke yang bersangkutan, atau semacam itu. Dia curi pembicaraan, dia rekam, audionya dia kirim ke fulana yang bersangkutan, sehingga dengan perbuatan dia itu amburadul dan rusak hubungan yang semula baik dan harmonis. Sejelek-jelek hamba Allah, al-mufarriqun bainal ahibbah, mereka pula orang-orang yang memecah belah hubungan di antara orang-orang yang saling mencintai. Ya semula saling cinta, saling dekat, dengan perbuatan atau ucapan dia bisa cerai-berai itu, bisa pisah, berujung dengan perseteruan, permusuhan, karena dia yang memicu dan melakukan pengrusakan itu. Al-baghun lil bura'il anad, mereka yang menginginkan adanya aib bagi orang yang bersih. Nanti orang itu awalnya mastur ala sidrillah, orang itu terjaga, aibnya ditutupi, dilindungi oleh Allah. Dia korek-korek, dia cari-cari, tanya sana, tanya sini, kumpulkan data sana, kumpulkan data sini. Ya sangat mungkin untuk kemudian dia dapat. Ada saja. Tapi permasalahannya perbuatan semacam itu Rasul kategorikan syirar ibadillah, sejelek-jeleknya hamba Allah. Apa yang dia lakukan itu mencari aib orang. Aib itu layaknya kuburan pada orang, atau seperti bahan tambang begitu, tertutup di bawah tanah. Kamu kan nggak tahu di bawah tanah ini ada apa. Kalau kamu gali, kamu keduk, kamu bawa linggis, kamu bawa pacul, kamu bawa ini, terus kamu gali dan kamu gali, akhirnya ketemu. Ini ada tambang nikel, ini ada besi atau apalah.
Nah, sama aib orang juga begitu. Asalnya terpendam, nggak ada yang tahu. Kalau kamu nggak korek-korek, kalau kamu nggak cari-cari, ya kamu nggak akan tahu. Annas ala sitr. Manusia dan saudara-saudaramu secara umum, ya kalau sesama wanita, sesama muslimah, sesama akhwat, sesama ummahat, kullun masturah, masing-masingnya tertutup alal khair. Yang kamu tahu fulana alal khair, ya sudah, nggak usah kamu keduk-keduk, nggak usah kamu korek-korek, karena kamu pasti akan dapat nanti. Ternyata fulana begini, berbuat itu, hanya merenggangkan hubunganmu dengannya. Sejelek-jelek hamba Allah yang semacam itu. Berkaitan dengan itu, hendaklah diingat juga apa yang dinasihatkan oleh Hafidz Ibnul Abbas Hasan bin Sufyan rahimahullah. Beliau katakan kepada orang yang suka membicarakan beliau hal-hal yang menyakiti hati, beliau katakan, rubbama ustujibat fika da'wah, takuti oleh dirimu jangan sampai kamu termasuk orang yang terkena doa kejelekan. Sekarang anti membicarakan fulana, kalau kemudian dia dengar kamu sebut dia begini begitu, kamu fitnah, kamu katai, kamu bully, sakit hati dia. Lalu dia mengangkat tangan, berdoa kepada Allah. Sekarang dia terdolimi, madlumah. Dan Allah berjanji orang yang terdolimi itu gak akan ditolak doanya, gak ada tabir dengan Allah. Hati-hati, kemudian kejelekan itu akan menimpa kamu. Bisa secara umum, bisa pada dirimu, entah musibah apa yang menimpa, bisa kepada istrimu kalau perempuan, ya kepada suamimu, kepada anakmu, kepada hartamu, sesuatu yang membuat kamu sedih dan kamu akan tertekan psikismu, kamu akan sedih, gelisah, kamu akan terasa sumpek, sempit dadamu, dan itu musibah besar. Bisa jadi doa orang yang kamu zalimi menimpa dirimu, karena kamu gak ada tedeng aling-alingnya, gak ada pengekangnya pada lisanmu membicarakan mereka semaunya. Nah, takuti dan sadari olehmu itu doa orang-orang yang terdolimi karena perbuatanmu. Disebutkan tentang biografi Qadhi Muhammad Ibn Abdullah Az-Zubaydi dari fuqaha Syafi'iyah. Qadhi Muhammad bin Abdullah Az-Zubaydi
didapati saat akhir hayatnya. Ini saat dia menghadapi kematiannya, naza' sakaratul maut, nasallallahu al-afiyah, itu sampai lisannya itu terasa kaku, pilu, didapati hitam bahkan kelam di lisannya, padahal saat-saat butuh-butuhnya dia untuk dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah di akhir-akhir hayatnya. Nah, ini malah jadi kaku dan pilu lidahnya. Itu mereka sebutkan, ini para ulama dan fuqaha di zamannya, karena Qadhi Muhammad bin Abdullah terlalu sering, dan itu menjadi ma'ruf dari dirinya saat hidup, terlalu sering mencela dan menjelek-jelekkan Imam Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Artinya dari situ ulama sebutkan salah satu dampak besar, dampak buruk orang kalau tidak menjaga lisannya terkait kehormatan orang lain, naudzubillah, menjadi su'ul khotimah, menjadi meninggal dalam keadaan sulit, jelek. Padahal setiap hamba berharap di akhir hayatnya husnul khotimah, ini malah menjadi su'ul khotimah. Salah satu penyebab orang itu akhirannya jelek, su'ul khotimah, na'udzubillah, karena selama hidup lidahnya ini tajam kepada orang lain, sering menggunjing dan membicarakan fulan, fulana, begini begitu. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Paling ditakuti dari seorang hamba di akhir hayatnya. Terlebih lagi, ya sebelumnya, afwan bukan untuk melecehkan atau merendahkan wanita, tetapi ya kenyataannya itu yang banyak dan yang mendominasi hal itu ya putri-putri Hawa ini. Disebutkan oleh Imam Abu Hashim Ar-Rummani, beliau seorang imam tabi'in, dalam Ilal Imam Ahmad, beliau katakan kanu yakrahuna riwaya anin nisa illa min azwajin nabi. Dulu salaf, ini kalau tabi'in bicara yang dimaksud imma itu kibar tabi'in senior besar seperti Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, Mujahid dan selevel itu, atau bahkan para sahabat, mereka membenci, tidak senang mengambil riwayat itu dari kaum wanita, kecuali itu istri-istri Rasulullah SAW, karena mereka punya kemuliaan besar, ummahatul mukminin, bahkan wajib kita hormati, kita cintai, kita muliakan lebih dari ibu kandung kita sendiri, para istri Rasulullah SAW. Selain mereka, salaf tidak menyenangi riwayat dari mereka. Disebutkan pula oleh Imam Ibnu Qattan Al-Fasi bahwa kalau babnya hadis riwayat, kalau itu dari kaum wanita, riwayat dari wanita satu ke wanita yang lain, muttaqat mahdhurah minha, itu diwaspadai sangat.
ditakuti dan orang perlu ekstra hati-hati dalam menerima dan mengambil, mempercayai apa yang mereka sebutkan. Kecuali kalau yang memang ma'ruf, dikenal thiqah dan terpercaya seperti Amrah bintu Abdurrahman, Aisyah bintu Tolha, Sofia bintu Syaibah, atau bahkan Ummahatul Mukminin tadi, istri-istri Rasul. Dan mereka sedikit, tapi yang banyak yang ma'ruf, seperti kata beliau, riwayat mereka diwaspadai. Betul orang-orang ekstra hati-hati. Kenapa semua ini? Ya karena sifat dan apa yang ada pada mereka kurang hati-hati. Belum lagi kekurangan yang ada pada dirinya, kurang hafalannya. Dalam persaksian saja harus ada 2 perempuan, yang satu menguatkan yang lain, mengingatkan. Kalau dalam hadis saja diperketat sedemikian rupa, maka terlebih dalam keseharian, dalam muamalah, dalam ini kan sering. Kemudian informasi itu kalau dari jalur putri Hawa ini, ya perlu dipertanyakan dan dihati-hatilah, di ekstra waspada kitanya kalau informasi itu dari jalur mereka. Karena ma'rufnya ya lisan mereka, Masya Allah. Yang kecil dijadikan besar, yang penggambarannya ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, dirubah-rubah. Itu rahasia umum. Seringnya seperti itu. Karena bawaan dia baper, bawaan dia tersinggung, dia sakit hati, entah bagaimana dan apa yang dia sampaikan tentang orang, makanya diajarkan untuk ya walinya, dalam hal ini mungkin bapaknya, saudaranya, kakak dia, atau suaminya, ya ekstra hati-hatilah. Jangan gampang-gampang kamu telan, kamu terima apa adanya. Oh, ini berita ahli sendiri yang cerita, ini istri ana fulana itu begini, ini begitu. Ini yang cerita Ummu Fulan, yang cerita Ukhtu Fulan. Nah, bahwa ini begini, ini begitu, ini begitu. Kamunya dengan polos nelan mentah-mentah, kamu percaya seakan itu A1, padahal kenyataannya jauh dari apa yang dia sampaikan. Seperti yang Ibnul Qattan sebutkan, perlu diwaspadai, hati-hati. Ekstra hati-hatilah dalam menerima kabar dan informasi dari mereka. Ala kulli hal, tadi dari kejahatan lisan sampai bisa menyeret sejauh itu, intinya ketakwaan dan rasa takut kepada Allah, akan dia pertanggungjawabkan semua yang dia perbuat di dunia, akan membuat seorang hamba, terutama muslimah, lebih mengontrol dan menjaga lisannya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin.